Pidato Bu Mega itu, ya, kenapa beliau memilih saya? Dikatakan di situ, satu, saya punya reputasi di penegakan hukum, di pemberantasan korupsi, kemudian di dalam menangkal radikalisme dan sebagainya. Nah, Sylvia, yang dipidatukan oleh Bu Mega itu, dikatakan kepada saya sore harinya, Pak Mahfud, tugas Pak Mahfud inilah, hukum di Indonesia carut marut, aparat penegak hukumnya kacau, korupsi sudah merajalela. Oleh sebab itu Pak Mahfud nanti fokus ke sini. Nah, terus saya tanya ke Bu Mega, Bu, saya tanda tangani nih kesediaan saya dengan fokus saya ke sini. Tapi kalau saya diberi tugas ini, nanti saya akan minta izin berembuk dengan Mas Ganjar, bahwa Wapres harus diberi akses yang lebih terbuka untuk ikut mengurusi Kemenko Polhukam, sehingga saya tetap bisa ngawal. Artinya Kemenko Polhukamnya bukan saya Wapresnya, tapi saya bisa sewaktu-waktu mengevaluasi kerja Kemenko Polhukam. Mengapa ini macet? Kan kita sudah ada visi misi kan. Hukum harus begini, pemberantasan korupsi harus begini, politik harus begini, ideologi harus begini, sudah ada semua. Nah, itu ada di Kemenko Polhukam. Nah, saya tidak akan menjadi formalitas di bidang tugas-tugas ini, misalnya ya hanya jadi ban serep atau apa. Dan Bu Mega setuju, ya justru itu tugas Anda, gitu. Semua terjadi ketika Pak Mahfud menjadi Menko Polhukam. Ya. Jadi apa bedanya nanti kalau Pak Mahfud menjadi Wapres? Beda, begini, Anda tidak boleh membandingkan saya jadi Menko Polhukam dengan saya jadi Wapres. Yang Anda bandingkan ketika saya menjadi Menko Polhukam sekarang dengan Menko Polhukam sebelumnya. Gitu cara membandingkan. Coba gini, saya katakan, apakah Menko Polhukam sebelumnya pernah mengungkap kasus seperti kasus Sambo, meskipun dulu banyak? Apakah pernah merampas harta kekayaan negara yang dicuri orang seperti BLBI? Apakah pernah mengejar orang seperti Johan Darmadi, Surya Darmadi? Apakah pernah seperti Indosuria? Enggak kan? Menko sebelumnya enggak melakukan itu, hanya karena saya koordinator ya diam aja. Kalau saya ungkap, termasuk Asabri, saya yang ungkap. Satelit, itu satelit yang dicuri orang itu merugikan 1,5 triliun itu. Dulu ndak ada orang mengatakan bisa ndak tuh melibatkan tentara. Saya undang Pak Prabowo, saya undang Pak Andika ke kantor saya. Pak, ini di sana ada korupsi, ini ada tentara aktifnya. Selama ini orang mengatakan ndak berani kalau tentara. Bapak setuju ndak kalau saya tindak? Oh, setuju kata Pak Prabowo. Setuju kata Pak Andika. Saya bawa ke pengadilan. Ada tentaranya. Apa ada yang dulu begitu? Nah, cara membandingkannya begitu, bukan membandingkan yang belum terjadi.